Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari pendampingan UMKM Klik Kopi yang berada di Bojonggede, Bogor. Nah, di sini kita ada 4 anggota kelompok, yaitu ada saya Muhammad Sofwan Nazarudin dan ada Neneng Fauziah, Nina Agustina, dan Santi Mulyani. Yuk, langsung aja kita langsung masuk ke presentasinya. Yang pertama dari pembahasannya yaitu ada pendahuluan, kerangka teori, analisa iklan, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya ke pendahuluan, latar belakang. Nama UMKM-nya yaitu Klik Kopi, tahun berdirinya 2018, alamatnya di Taman Antapada Bilabong dan SD Negeri Bojonggede 6. Akun media sosialnya yaitu @klikkopi, itu ada di Instagram dan di TikTok. Klik Kopi bertujuan untuk menjadi pilihan utama bagi pencinta minuman segar di area sekitar. Didirikan oleh Bapak Ali Gandhi dan istrinya sebagai bisnis keluarga. Kedai Klik Kopi dimulai dari passion mereka terhadap minuman berkualitas. Pendahuluan yang selanjutnya itu tentang segmentation, targeting, dan positioning, yaitu segmentasinya yaitu untuk demografis itu usia 15-20 tahun, perempuan dan laki-laki, cocok untuk pekerja kantoran, mahasiswa, dan masyarakat umum. Untuk dari geografisnya yaitu area perkotaan seperti Bojonggede, Taman Antapada, Bilabong, dan sekitarnya. Psikografisnya yaitu gaya hidup didorong oleh generasi milenial dan Gen Z yang mencari minuman cepat dan terjangkau. Nah, untuk strategi pemasarannya yaitu iklan di berbagai macam media sosial, menekankan positioning Klik Kopi, menyediakan layanan pesan antar melalui platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Untuk targetingnya yaitu target pasar Klik Kopi adalah keluarga, khususnya pasangan muda, mahasiswa, pekerja kantoran, masyarakat sekitar, dan pengguna layanan online. Untuk selanjutnya positioning yaitu kedai Klik Kopi menyajikan kopi berkualitas tinggi dengan berbagai varian yang dapat dinikmati baik di kedai maupun melalui layanan pesan antar. Produk unggulan kami mencakup kopi Arabica dan Robusta yang diseduh dengan cara yang tepat untuk menghasilkan rasa yang autentik dan nikmat. Kami menggunakan biji kopi premium yang dipilih dengan teliti dan proses penyajiannya yang terstandarisasi memastikan konsumen mendapatkan cita rasa kopi yang konsisten dan berkualitas setiap saat. Kedai Klik Kopi memudahkan konsumen yang ingin menikmati kopi berkualitas dengan harga terjangkau, baik yang datang langsung ke kedai maupun memesan melalui platform delivery seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya, masuk ke kerangka teori. Instagram dan TikTok digunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa yang dijual kepada konsumen. Selain itu, promosi juga membantu para konsumen untuk mengetahui jenis produk atau jasa yang ditawarkan, bagaimana kegunaannya, dan apa keuntungannya yang diterima dalam menggunakan produk dan jasa tersebut. Media promosi sangat membantu dalam menjual atau memperkenalkan produk atau jasa. Dengan bantuan media, masyarakat jadi mengetahui dengan jelas tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Seperti media promosi yang digunakan oleh Klik Kopi untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, yaitu Instagram dan TikTok dengan nama pengguna Klik Kopi. Selanjutnya, keunggulan TikTok ADS. Yang pertama, ada iklan lebih tertarget. Yang kedua, meningkatkan branding dan awareness. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dengan audiens. Yang keempat, format iklan yang kreatif dan menarik. Cara membuat iklan. Langkah pertama yaitu masuk ke akun TikTok. Langkah selanjutnya yaitu choose a promotion tag. Langkah kedua yaitu memilih tujuan iklan atau hasil apa yang diinginkan dari iklan yang akan dijalankan. Bisa kunjungan profile untuk meningkatkan awareness, kunjungan situs web untuk engagement, atau pesan lain untuk conversion. Selanjutnya, dengan menentukan segmentasi atau menentukan pemirsa dari iklan yang dibuat. Selanjutnya, mengatur anggaran dan durasi dari iklan bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki. Langkah terakhir yaitu melakukan pembayaran dan juga bisa melihat seperti apa tampilan iklan yang akan dipromosikan. Dengan mengklik petinjau iklan untuk pembayaran iklan,
ini sebelumnya harus mengisi dana terlebih dahulu dengan cara menambahkan dana, dan penambahan dana ini bisa dengan beberapa metode pembayaran, bisa dengan virtual account. Untuk slide selanjutnya terkait analisa iklan pertama. Tujuan iklannya yaitu awareness, tanggalnya 11 November 2025. Untuk periode iklannya sendiri 11 sampai 12 November 2025. Budget iklannya sebesar Rp100.000. Untuk materi iklannya sendiri mendorong pengguna TikTok agar tertarik mengunjungi profil Klikkopi dan tertarik untuk membeli. Berikut di samping ada hasil SS dari promo 12-12. Lalu metrik iklan pertama, dari gambar di samping hasil iklan pertama, waktu tonton rata-rata 1,84 detik, video yang ditonton 3.964 dan menghasilkan 147 pengikut baru, 11 tayangan profil dan 90 suka, 2 memberikan komentar, sebanyak 1 audiens memberikan konten. Selanjutnya, dari gambar di samping, audiens berdasarkan minat yang menggunakan aplikasi sebanyak 6%, yang memiliki minat terhadap news dan entertainment sebanyak 6%, games 6%, business service sebanyak 6%, food and beverage 6%, dan lainnya sebanyak 70%. Lalu dari gambar di samping, audiens berdasarkan usia, rentang usia melihat iklan ini berusia 13 tahun hingga usia 55 tahun. Dari usia 13 sampai 17 tahun sebanyak 24%, dari usia 18 sampai 24 tahun sebanyak 22%, dari usia 25 sampai 34 tahun sebanyak 28%, dari usia 35 sampai 44 tahun sebanyak 14%. Dari usia 45 sampai 54 tahun sebanyak 7%, dan 55 tahun sebanyak 5%. Selanjutnya, dari gambar di samping, audiens berdasarkan wilayah, lokasi audiens yang melihat konten ini yang berlokasi di West Java atau Jawa Barat sebanyak 17%, dari East Java atau Jawa Timur sebanyak 16%, dari Central Java atau Jawa Tengah sebanyak 12%, dari Sumatera Utara sebanyak 6%, dari Sumatera Selatan 5%, dan wilayah lainnya sebanyak 44%. Lalu berikut adalah dampak terhadap awareness akun TikTok sebelum pendampingan. Followersnya yaitu 1053 followers. Setelah pendampingan, followers meningkat menjadi 1206 followers. Untuk analisa iklan kedua, tujuan iklannya itu conversion, tanggalnya 12 Desember 2025. Untuk periode iklannya sendiri 12 sampai 13 Desember 2025, budget iklannya sebesar Rp100.000. Untuk materi iklannya meningkatkan penjualan dengan mengklik kunjungi profil dan menampilkan iklan kepada sebanyak mungkin audiens tanpa melebihi dari jumlah budget yang disediakan. Berikut hasil dampak terhadap engagement sebelum pendampingan dan sesudah pendampingan. Untuk penjelasannya, metrik iklan kedua yaitu berdasarkan data jumlah ulasan di Google Maps, iklan promo spesial 12-12 Klikkopi terbukti efektif dalam meningkatkan visibilitas dan interaksi digital sebelum promo dijalankan. Jumlah ulasan tercatat sebanyak 23 ulasan, kemudian meningkat menjadi 51 ulasan setelah periode promo 12-12 berakhir. Artinya, terjadi penambahan 28 ulasan baru dalam waktu yang relatif singkat atau peningkatan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi awal. Kenaikan ini menunjukkan bahwa mekanisme promosi yang mengaitkan insentif harga dengan kewajiban memberikan rating mampu mendorong konsumen untuk berpartisipasi aktif di platform digital, khususnya Google Maps. Selanjutnya, analisa keuangan. Berdasarkan grafik rata-rata penjualan per minggu, rata-rata penjualan sebelum dilakukan iklan adalah sebesar Rp1.413.000. Setelah iklan pertama dipasang, penjualan meningkat menjadi Rp2.764.000 atau naik sekitar 95,7% dibandingkan penjualan sebelumnya.
Kemudian pada iklan kedua, penjualan kembali naik menjadi Rp3.304.800 atau meningkat sekitar 134% dari rata-rata penjualan sebelum iklan. Dari kenaikan yang hampir mencapai 2 kali lipat pada iklan pertama dan lebih dari 2 kali lipat pada iklan kedua, dapat disimpulkan bahwa pemasangan iklan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan ini menunjukkan bahwa iklan efektif dalam menarik lebih banyak pembeli dan mendorong penjualan. Sedangkan berdasarkan grafik profit per bulan Klikkopi dari bulan Oktober sampai Desember 2025, keuntungan bulan Oktober sebesar Rp4.660.800, bulan November sebesar Rp10.641.350, dan di bulan Desember sebesar Rp3.165.800. Sedangkan berdasarkan tabel laba rugi Klikkopi dari bulan September sampai dengan Desember 2025, total pendapatan yang diperoleh dalam periode tersebut adalah sebesar Rp29.998.700. Pada waktu yang sama, total pengeluaran yang dikeluarkan mencapai Rp5.354.000. Dengan demikian, selisih antara pendapatan dan pengeluaran menghasilkan laba bersih sebesar Rp21.644.700. Hal ini menunjukkan bahwa Klikkopi mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik karena pendapatan yang diterima jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran yang dikeluarkan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran, dampak iklan sosial media dan strategi iklan. Dampak dari iklan yang sudah dijalankan berbeda-beda, mulai dari kunjungan profil, penambahan followers, interaksi audiens terhadap postingan yang ada di Instagram, hingga audiens yang menghubungi kontak WhatsApp admin untuk melakukan pemesanan. Tentunya keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh konten dari iklan yang ditayangkan. Maka dari itu, harus diperhatikan melalui konten yang menarik pada materi foto dan video, copywriting yang digunakan, dan promo produk yang diberikan untuk konsumen. Dengan menggunakan iklan melalui TikTok, setidaknya ada 3 poin yang bisa didapatkan, yaitu discovery yang dapat menunjukkan jumlah orang yang tertarik dan melihat konten yang diunggah. Kemudian poin interaction untuk mengetahui tingkat interaksi melalui jumlah kunjungan pengguna sosial media tertarget ke profil Instagram. Serta insight dari poin followers untuk mengetahui perkembangan jumlah followers yang ada pada akun media sosial. Berikut adalah contoh atau postingan-postingan kami di feed Instagramnya Klikkopi. Nah, ini dokumentasi ketika kami berkunjung ke stand Klikkopi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.